Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu Asesor Sertifikasi Dosen tahun 2026. Perkenalkan, nama saya Dina Rizkianti, SSN MSN, dengan nomor induk dosen nasional 0029059308. Saya adalah dosen program studi angklung dan musik bambu Fakultas Seni Pertunjukan Institut Seni Budaya Indonesia Bandung. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan dokumen pernyataan diri dosen dan unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi pada mata kuliah ensemble vokal dengan kode mata kuliah SAB 4539 berbobot 2 SKS. Pada mata kuliah ini ditempatkan pada semester 5 dan merupakan mata kuliah wajib program studi angklung dan musik bambu. Mata kuliah ensemble vokal merupakan mata kuliah yang membahas persoalan teknik vokal dan pengaplikasiannya dalam berbagai genre vokal, termasuk vokal etnik Sunda. Pada mata kuliah ini, mahasiswa diberikan pengetahuan dan keterampilan mengenai mekanisme membunyi untuk bernyanyi dalam berbagai genre vokal dan format musiknya, baik secara individu maupun secara kelompok dalam paduan suara maupun vokal group. Setelah mengikuti proses pembelajaran pada mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan mampu memiliki pengetahuan tentang teknik dasar vokal dan teknik vokal Nusantara khususnya Sunda, mampu memperagakan berbagai teknik vokal tersebut, mampu menganalisa ragam teknik vokal Nusantara khususnya Sunda, serta mampu membuat garapan vokal menggunakan teknik vokal Nusantara dalam format berkelompok. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK yang dibebankan pada mata kuliah ensemble vokal adalah 1. Mampu memiliki pengetahuan tentang teknik dasar vokal dan teknik vokal Nusantara khususnya Sunda. 2. Mampu memperagakan teknik dasar vokal dan teknik vokal Nusantara khususnya Sunda. 3. Mampu menganalisis ragam teknik vokal Nusantara khususnya Sunda. Dan 4. Mampu membuat garapan vokal dengan menggunakan teknik vokal Nusantara dalam format berkelompok. CPMK tersebut selanjutnya dikembangkan ke dalam 6 sub CPMK yang disampaikan dalam 16 kali pertemuan, yaitu 1. Mampu mengimplementasikan teknik dasar vokal dalam bernyanyi secara individu. 2. Mampu memperagakan dan menganalisis perbedaan teknik vokal tembang Sunda Cianjuran, Cigawiran, Ciawian dalam pupuh Sunda. 3. Mampu memperagakan dan menganalisis teknik vokal dalam kepesindenan. 4. Mampu memperagakan dan menganalisis teknik vokal Kawi Sunda. 5. Mampu memperagakan dan menganalisis teknik vokal Kawi Sunda dengan format layatan suara. Dan 6. Mampu membuat dan memperagakan garapan layatan suara atau garapan komposisi vokal. Proses perkuliahan pada mata kuliah ensemble vokal dilaksanakan secara tatap muka dan praktik dengan pendekatan konstruksivistik serta project based learning. Pembelajaran dirancang agar mahasiswa mampu memahami konsep, melakukan analisis, memecahkan masalah, serta mengimplementasikan berbagai teknik vokal Sunda melalui praktik individu maupun kelompok. Dalam pelaksanaannya, proses pembelajaran menerapkan unsur delivery, interaction, dan assessment. Delivery atau transfer pengetahuan dilakukan melalui ceramah interaktif, pemberian materi melalui diktat pembelajaran ensemble vokal, demonstrasi teknik vokal, praktek implementatif secara individu dan juga kelompok, pembelajaran lapangan dengan belajar langsung dari maestro vokal Sunda, dan presentasi hasil analisis dan studi komparasi teknik vokal. Interaction dilakukan melalui diskusi antara dosen dan mahasiswa, diskusi kelompok kecil, presentasi hasil analisis, serta kegiatan belajar kolaboratif dalam proyek garapan vokal. Dan assessment dilakukan melalui penilaian aktivitas partisipatif, tugas analisis, praktik vokal, presentasi, proyek kelompok, ujian tengah semester, dan ujian akhir semester.
Penilaian dilaksanakan secara objektif dan transparan dengan memperhatikan aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan mahasiswa. Pada kesempatan ini, pembelajaran yang akan ditampilkan adalah materi pertemuan pertama, yaitu pengenalan teknik dasar vokal sebagai landasan pembelajaran ensemble vokal. Materi ini menjadi fondasi bagi mahasiswa untuk memahami dan mengimplementasikan berbagai teknik vokal dalam genre vokal Sunda yang akan dipelajari pada pertemuan-pertemuan selanjutnya. Demikian pemaparan pembukaan mata kuliah ensemble vokal. Selanjutnya, marilah kita memasuki materi pembelajaran yang akan disajikan pada tayangan video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan seperti biasa pada pertemuan pertama setiap mata kuliah pasti akan selalu ada yang namanya kontrak perkuliahan sebagai bentuk komitmen kita untuk persetujuan dan juga penyamaan persepsi bagaimana kelas ini akan berjalan selama 1 semester ke depan ya. Jadi kita akan menjalankan mata kuliah ensemble vokal pada kesempatan kali ini. Dan seperti biasa, kehadiran dalam 1 semester itu nanti akan kurang lebih ada 16 kali pertemuan. Mata kuliah ini jumlahnya 2 SKS kali 50 menit. Dan kehadiran minimal itu adalah 75% dari total pertemuan seperti biasa ya. Jadi teman-teman cuma punya jatah untuk mangkir dari perkuliahan ini adalah 4 kali aja ya. Jadi silakan dioptimalkan perkuliahannya selama masih tidak ada hal-hal yang urgent yang harus mendesak di mana kalian harus meninggalkan kelas. Sebaiknya kalian tetap hadir aja terus di perkuliahan ini gitu ya. Dan ini akan menjadi prasyarat juga untuk kalian bisa mengikuti UTS dan juga UAS nanti di akhir pertemuan pada semester ini gitu ya. Dan aspek penilaian yang nanti akan diambil selama masa perkuliahan ini adalah yang pertama ada aspek aktivitas dan partisipatif atau sikap dan etika itu ada 10%. Juga ada aspek hasil proyek keterampilan itu ada 50% dan aspek kognitif atau pengetahuan itu ada 40% ya. Dan nanti evaluasinya juga akan ada tugas kelompok, UTS, UAS, dan ada tugas mingguan nanti yang akan kalian submit di tautan Google Drive yang akan saya share di bio WhatsApp grup mata kuliah ini ya. Itu sebagai satu wahana untuk saya bisa memantau bagaimana proses dan juga progres kalian dari minggu ke minggu selama perkuliahan ini berlangsung seperti itu. Nah, kemudian untuk materi mungkin untuk lebih lengkapnya bisa kalian akses juga di RPS yang sudah saya sertakan di Siakat Cloud, bisa kalian lihat di sana kalau kalian mau lebih lihat lebih lengkapnya. Tapi mungkin di sini saya akan sedikit mengulas. Jadi pertemuan ke-1 itu hari ini kita akan bahas soal kontrak perkuliahan. Jadi hari ini dan juga pertemuan kedua atau minggu depan kita juga akan membahas bagaimana tentang teknik dasar vokal dalam bernyanyi secara individu, yang mana ini akan menjadi landasan atau dasar core untuk kalian bisa menjelajahi teknik-teknik vokal lain yang akan kita pelajari semester ini ya. Kemudian di pertemuan ketiga sampai pertemuan ke-7 kita akan membahas tentang teknik vokal dalam tembang Suja Cianjuran, Cigawiran, dan juga Ciawian dalam pupuh Sunda ya gitu. Jadi pertemuan selanjutnya itu adalah pertemuan ke-8, itu kita akan UTS di mana teman-teman akan mempresentasikan hasil analisis teman-teman. Jadi nanti kalian akan belajar dengan maestro dengan didampingi oleh saya tentu saja gitu ya. Dan juga kalian akan memperagakan hasil belajar dan juga analisis itu di kelas dalam bentuk praktik vokal tentu saja, dalam memperagakan pupuh dengan salah satu teknik vokal yang bisa kalian pilih. Jadi nanti ada tembang Sunda Cianjuran, Cigawiran ataupun Ciawian. Teman-teman boleh memilih mana saja teknik vokal Sunda yang menurut kalian paling representatif untuk menunjukkan kemampuan vokal kalian ya. Kemudian di pertemuan ke-9 sampai pertemuan ke-10 itu kita akan belajar mengenai teknik vokal dalam Kapasindenan. Kemudian di pertemuan ke-11 sampai 12 kita akan belajar soal teknik vokal dalam Kawi Sunda. Di pertemuan ke-13 dan 14 kita akan belajar soal teknik vokal Kawi Sunda dengan format layatan suara. Dan di pertemuan ke-15
itu kita akan membuat dan memperagakan garapan layatan suara yang akan menjadi penghantar untuk kalian melaksanakan UAS berupa proyek, yaitu adalah membuat sebuah garapan ensemble vokal atau sebetulnya ini layatan suara ini sebagai salah satu opsi untuk formatnya, tapi kalian tentu saja mempunyai keleluasaan dan kelenturan untuk apabila kalian memiliki tawaran-tawaran lain dalam bentuk atau formatnya. Jadi tidak mesti layatan suara, tapi kalian harus mengambil garapan teknik garapan ensemble vokal ini berdasarkan teknik-teknik vokal yang sudah kalian pelajari selama 1 semester. Nah, kurang lebih seperti itu. Ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu soal kontrak? Atau sudah aman? Sudah dapat dimengerti ya? Oke. Baik, kalau begitu kita akan langsung mulai ke materi di pertemuan pertama kita hari ini. Jadi seperti apa yang sudah sempat disinggung dalam kontrak perkuliahan tadi, kita hari ini akan belajar mengenai teknik dasar vokal, ya. Seperti yang sudah teman-teman ketahui juga bahwa semester lalu kita sempat belajar soal teknik dasar vokal, di mana teman-teman juga mempelajari bagaimana cara bernyanyi secara basic ya, secara dasar, secara individu maupun secara berkelompok dalam paduan suara. Nah, namun apa yang membedakannya dengan apa yang akan kita bahas semester ini? Kalau semester lalu itu kita membahas soal bagaimana teknik dasar vokal ini diterapkan dalam konteks musik barat, ya. Kalau semester ini kita akan membahasnya atau menerapkannya dalam konteks musik tradisional atau teknik vokal Sunda secara spesifik, ya, seperti itu. Nah, inilah CPMK dan juga sub CPMK yang akan diharapkan dapat kita capai dari pertemuan ini. Yang pertama, diharapkan teman-teman mampu memiliki pengetahuan tentang teknik dasar vokal dan teknik vokal Nusantara khususnya Sunda, dan juga mampu memperagakan teknik dasar vokalnya, gitu ya. Dan sub CPMK-nya tentu saja diharapkan teman-teman mampu mengimplementasikan teknik dasar vokal dalam bernyanyi secara individu. Tuh. Wah, ada alarm, ini alarm siapa nih? Oke, nggak apa-apa, it's okay. Oke, kita akan mulai ke materinya ya teman-teman. Jadi kurang lebih ada 4 pos yang bakalan saya bahas hari ini. Yang pertama ada teknik pernafasan dalam bernyanyi, terus juga ada teknik penempatan suara, ada teknik membuka ruang suara, dan yang terakhir adalah mekanisme membunyi. Oke. Nah, yang pertama tentu saja dalam proses menuju penguasaan ragam teknik tadi, yang namanya kesenian itu kan pasti tidak lepas dari yang namanya proses ya. Latihan dan latihan. Itulah kenapa juga saya tadi sempat singgung bahwa teman-teman harus selalu menyetorkan progres video latihan kalian supaya kita sama-sama bisa memantau bagaimana titik startnya kalian dan bagaimana nanti di akhir ketika kita sudah belajar gitu, supaya bisa kita lihat bagaimana proses dan progresnya ya. Nah, yang paling penting dalam vokal yang fundamental itu adalah teknik pernafasan dalam bernyanyi. Kita tahu ya, kita sering banget menemukan banyak sekali penyanyi hebat di luar sana. Dari mulai yang karakteristiknya lebih suka eksplornya yang mid to low atau mini alto, atau laki-laki mah bass ya, dari bass, atau penyanyi yang suka eksplor dari nada tinggi. Nah, sebetulnya dari sekian banyak teknik vokal yang ada, teknik pernafasan ini adalah sesuatu yang menjadi dasarnya, dimana kalian harus menguasai ini terlebih dahulu untuk dapat maju ke step yang selanjutnya. Coba teman-teman masih ingat gak di pertemuan atau di perkuliahan yang sebelumnya ada apa aja sih jenis teknik pernafasan yang pernah kita bahas? Yang pertama ada teknik pernafasan apa? Dada. Yang kedua ada? Perut. Oke. Yang ketiga ada? Diafragma. Dan diafragma ini dikatakan sebagai salah satu teknik pernafasan yang paling mumpuni atau ideal untuk dapat diterapkan dalam proses ini. Oke, mungkin supaya kita lebih semangat tadi, teman-teman boleh berdiri dulu sebentar. Kita akan mulai mempraktikkan bagaimana cara melatih teknik pernafasan
kalian, ya, di area rusuk kalian itu ada sebuah kubah teman-teman, ya, ada kubah yang melingkungi atau menutupi paru-paru kalian. Nah, kubah itu melingkar sampai ke area tubuh bagian belakang kalian, ya. Nah, kubah itu adalah bagian dari pernafasan diafragma yang perlu kalian aktivasi, ya. Jadi kalian boleh kencengin area situ buat kubahnya itu squish atau menekan. Jadi asalnya kan kubahnya seperti ini ya, ketika relax. Nah, tapi ketika kita mau berani, di squeeze seperti ini, ditekan. Yuk, kita mulai tarik nafas sambil ditekan area diafragma. 1, 2, 3, tarik. Ya. Oke, ketika kalian mengaktifasi area otot diafragma ini, pernafasan kalian akan lebih lega, akan lebih terbuka lebar di area sini, tapi bahu tidak naik. Ya, coba sekali lagi. Kita pegang di area sininya, boleh dipegang. Oke, tarik nafas, tarik. Tahan. Buang pelan lembut. Tarik nafas, tarik. Tahan. Buang pelan lembut. Nah, latihan pada teknik pernafasan diafragma ini sebetulnya dapat dilakukan secara berkala. Jadi yang pertama kalian boleh menerapkan pola ya. Jadi polanya adalah tarik, tahan, keluar, tahan. Dan pada perputaran pola ini kalian harus menerapkan hitungan yang sama. Jadi kalau tarik nafasnya 4 hitungan, tahan nafasnya 4 hitungan, keluar nafasnya 4 hitungan, dan tahan nafasnya lagi 4 hitungan. Kita coba ya. Siap. Tarik nafas, tarik. Tahan. Keluarkan. Tahan. Tarik. Tahan. Keluarkan. Nah, latihan seperti ini bisa kalian ulangi dan nanti jumlah polanya itu bisa berkembang seiring waktu. Jadi kalau yang awalnya masih cuma 4 hitungan, nanti mungkin bisa bertambah jadi 5 hitungan, 6 hitungan, dan seterusnya. Semakin panjang kalian bisa menahannya, artinya sudah semakin terolah pula otot-otot pada area pernafasan diafragma. Ya, boleh dulu teman-teman. Mungkin sebelum kita lanjut, ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu? Silakan. Oh ya, silakan. Izin pertanyaan Ibu. Untuk mengapa teknik pernapasan diafragma lebih dianggap efektif untuk bernyanyi? Oke, pertanyaan bagus. Terima kasih Ila. Jadi kenapa teknik pernafasan diafragma ini dianggap paling efektif untuk digunakan dalam bernyanyi? Itu adalah karena ketika kita menggunakan atau mengaktifasi area diafragma, itu kita mendapatkan support dari area badan bawah kita atau area sacrum, ya. Karena kita akan menaruh nafas kita dari bawah dulu sampai ke atas, tapi kita juga tidak akan membebani leher. Dimana ketika kita berdiri kan tidak boleh membebani leher, karena itu adalah area di mana terdapat otak laring dan juga pita suara yang harus kita gunakan ketika bernyanyi. Dan sama sekali tidak boleh kena tension atau tidak boleh kena tekanan yang berlebihan, karena itu akan melawan cedera. Nah, makanya diafragma ini paling ideal karena berada di keduanya, mengaktifasi dan juga mengakumulasi keuntungan dari kedua teknik pernafasan yang lainnya. Seperti itu, jelas ya? Ada yang mau tanyakan lagi? Cukup. Oh, terima kasih. Nah, next ya teman-teman. Nah, selain teknik pernafasan, yang tidak kalah penting adalah teknik pendekatan suara. Ini saling berkaitan dengan bagaimana atau di area mana sebetulnya yang harus diaktifasi ketika kita bernyanyi. Bisa teman-teman lihat di sini ya. Ini ada anatomi kita di area leher. Ini ada rongga hidung, ada rongga mulut, ada laring, ada faring, ada pita suara, ada epiglotis, ada soft palate dan hard palate. Nah, ini yang sering kali salah. Ketika misalnya kita memantulkan suara itu terlalu banyak menggunakan yang hard palate atau di area langit-langit keras di depan. Padahal ketika kita bernyanyi, untuk membuka rongga suaranya supaya lebih efektif resonansinya, yang harus dipantulkan itu adalah area soft palate atau langit-langit lunak yang letaknya di belakang, ya, di dekat area di dekat area ini, di belakang sini nih. Jadi bukan di depan, tapi di belakang. Nah, kenapa ini perlu diaktifasi? Ini akan berpengaruh pada
suara. Nih, gimana teman-teman itu kan dari sini ya. Dari sini nafasnya. Nah, kemudian ini akan dialirkan ke area tengah atau pangkal hidung. Ini adalah area utama di mana kita harus mengaktifasi resonansinya. Kemudian dari sini dipantulkan ke langit-langit lunak tadi. Ya, secara anatomi akan lebih mudah dan lebih efektif kalau dipantulkannya ke area soft palate daripada yang hard palate di depan. Sehingga apa? Sehingga udara yang kita serap, yang kita hirup itu akan lebih maksimal ketika digunakan. Maka apa? Power akan lebih keras, kemudian nada yang dikeluarkan akan lebih solid, ya. Jadi kita bisa bernyanyi dengan lebih sehat juga karena tidak perlu memberikan tekanan ke area leher. Nah, ini dia yang dikatakan dengan pusat resonator ya. Ada di pangkal hidung. Jadi tepat di antara alis kalian di area sini ya. Nah, terus juga ini ada titik fokusnya. Nih, dari tadi yang soft palate itu semua akan dipantulkan ke area depan. Makanya ketika kalian bernyanyi, mau nada tinggi, rendah, ataupun nada yang tengah, kalian harus bisa memantulkannya ke area tengah. Makanya ketika nyanyi nada tinggi, gak perlu kalian menarik leher kalian ke atas. Ketika kalian nyanyi nada rendah, gak perlu kalian menundukkan leher kalian ke bawah, gak perlu. Di tengah aja cukup. Karena proyeksinya tetap ke area tengah. Oke. Ada yang mau tanyakan teman-teman sampai sini? Ya, silakan. Kebetulan saya merupakan bukan penyanyi juga ya, saya suka nyanyi. Nah, seringkali perform gitu. Tetapi ketika saya sudah menyanyikan beberapa lagu, seringkali suaranya jadi capek atau kayak powernya beda sama sebelumnya pas baru awal nyanyi. Saya pengen nanya cara menanggulanginya atau gimana biar nggak kayak gitu, ada sampai sini. Oke, terima kasih, pertanyaan yang bagus banget. Sebetulnya itu adalah akumulasi ya. Yang pertama adalah kamu harus paham bahwa bernyanyi itu menggunakan tubuh teman-teman. Jadi sama halnya seperti atlet, ketika dia mau melakukan sebuah gerakan untuk olahraga, pasti harus dilakukan dulu yang namanya stretching, betul, terus pemanasan. Nah, ini yang sering kali kita lupakan teman-teman. Ya, ketika nyanyi kita ya nyanyi aja gitu aja, nggak pakai pemanasan dulu, nggak pakai peregangan dulu. Padahal itu juga penting karena kita pakai organ tubuh kita sendiri. Perlu diingat ya, kalau vokalis itu kan instrumennya nggak kelihatan ya, karena ada di tubuh kita. Itulah kenapa dikatakan kalau nyanyi itu bisa dibilang susah-susah gampang. Dibilang susahnya ya karena memang instrumennya tidak terlihat karena ada di tubuh kita. Kalau kita main gitar terus gitarnya senarnya berkarat, kita bisa notice, bisa lihat, kita bisa langsung segera ganti. Tapi kalau yang ada di tubuh kita cuma bisa ngerasain tapi bisa ngeliat, tanpa bisa melihat. Makanya itu kita susah untuk bagaimana memastikan kesehatan dan sebagainya. Nah, terus dibilang gampang juga karena apa? Karena semua orang itu hampir bisa bernyanyi. Ya, bisa bernyanyi. Bisa bernyanyi ya untuk bagus atau enggaknya kan itu urusan belakangan ya. Tapi selama kita punya pita suara pasti bisa bernyanyi kan? Sakti bisa bernyanyi? Bisa, Bu. Bisa ya. Selama kita punya pita suara pasti kita bisa bernyanyi. Ya. Dan gimana caranya kita merawat itu? Yang pertama, sebelum nyanyi harus stretching dulu, pemanasan dulu. Tadi dilatih dulu teknik pernafasannya betul, core-nya dibetulin, diafragmanya diaktifasi. Ketika mau nyanyi nada tinggi, jangan attack pakai leher. Ya, tapi semuanya core-nya dikuatin, diafragmanya dikencengin. Ketika semua itu sudah diakumulasi dengan baik, maka kamu bisa bernyanyi dengan sehat. Ya, itu goalsnya kan. Karena penyanyi itu kan akan bernyanyi dalam waktu yang lama ya. Apalagi kalau kalian punya cita-cita untuk jadi seorang penyanyi profesional, artinya kalian harus merawat itu sebagai investasi jangka panjang. Ada yang mau tanyakan lagi? Terima kasih. Oke, terima kasih. Nah, tadi sempat saya singgung di awal bahwa pada semester kali ini pada mata kuliah SMA vokal kita itu akan menjajaki atau menjelajahi keanekaragaman teknik vokal yang ada di Sunda. Ada yang pernah dengar teknik vokal Sunda sebelumnya atau pernah mendengar
repertoar lagu-lagu Sunda sebelumnya? Kayak pupuh gitu. Pupuh, betul. Apalagi? Yang lain? Lagu anak kaulinan barudak. Kaulinan barudak, betul. Apalagi? Tembang Sunda. Tembang Sunda, betul. Apalagi? Pop Sunda, Pop Sunda, oke. Itu sekarang sudah menjadi sebuah genre ya. Iya, Bu. Oke, ada banyak sekali ternyata ya ragam teknik vokal yang ada di Sunda, dan masing-masing semua itu punya perbedaan yang cukup signifikan. Ya, sebelum kita lanjut, mungkin ada yang mau bertanya terlebih dahulu, silakan. Aku Bu. Ya. Kemarin kan aku nonton resital karawitan dan aku tuh ngeliat kayak di karawitan tuh banyak sekali genrenya Ya. dan banyak juga ternyata tekniknya yang beda-beda gitu. Lalu aku penasaran pelaku atau vokalis yang ada di sana tuh cara switching atau pindah dari genre satu ke genre lain itu bagaimana sih? Ya, oke. Menarik banget. Terima kasih Poldi. Jadi kalau teman-teman lihat di sini ya, ini masing-masing menyangkut penempatan suara. Jadi ada yang di area chest, ya, ada yang di area middle, ada yang di area nasal. Nah, kalau dalam teknik vokal Sunda, kalau tembang Sunda Cianjuran itu biasanya dia lebih deep atau lebih ke dalam, ya, di area chest voice-nya yang harus kuat, ya, makanya dia menggunakan ada dasar yang juga mayoritas adalah rendah, ya. Kemudian juga ada kawi. Kalau kawi itu pertengahan, biasanya lebih bright, resonansinya juga lebih terbuka, lebih di area depan, area tengah. Sementara yang terakhir adalah kapasidenan. Biasanya kalau kapasidenan itu lebih sengal atau proyeksinya ke area nasal, ya. Mungkin nanti akan dibahas lebih jauh lagi di pertemuan selanjutnya, karena kita akan juga menjelajah ke arah sana. Bagaimana penempatan suara ini menjadi salah satu hal yang penting untuk dapat kita memahami penjelajahan ragam teknik vokal Sunda itu tadi. Nah, namun sebelum kita sampai ke sana, nah ini teman-teman sebagai informasi bisa materi yang kita pelajari hari ini bisa kalian akses di Adlink. Jadi silakan slide ini bisa dilihat, dan di sini ada salah satu instruksi yang bisa kalian lakukan untuk kemudian kalian bisa melakukan latihan untuk mekanisme membunyi. Karena ini yang fundamental, yang dasar. Setelah kita menguasai tadi yang teknik pernafasan, kita juga harus memahami bagaimana mekanisme membunyi, ya. Dan latihan ini bisa kalian nanti baca. Setelah itu bisa kalian aplikasikan. Nah, sebagai bentuk pengumpulannya, kalian bisa membuat video, ya, yang setelah itu mengikuti instruksinya ini. Kalau kurang jelas juga kalian nanti boleh mengakses ada tautan video pembelajarannya. Kalau kalian misalkan saya lebih suka untuk mendengar dan melihat praktiknya secara langsung daripada membaca, silakan saya juga menyediakan opsi ini yang tentunya tautannya pun bisa kalian akses di Adlink, ya. Jadi kalian boleh silakan disesuaikan dengan cara belajar kalian yang paling efektif untuk kalian. Dan videonya saya harap untuk dapat dikumpulkan di tautan Google Drive sebelum kita bertemu di pertemuan yang selanjutnya. Jadi teman-teman, meskipun perkuliahannya sudah berakhir, tapi teman-teman bisa membawa PR, tapi PR-nya bukan sebuah tugas yang terlalu rigid atau seperti apa, tapi ini sebuah latihan sebagai pembiasaan supaya kalian terus-menerus berproses, ya, supaya kalian bisa mendapatkan hasil yang maksimal nanti ketika di akhir pertemuan pada semester ini. Nah, kurang lebih seperti itu untuk pertemuan hari ini. Ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu sebelum kita tutup pertemuannya? Cukup? Cukup jelas? Oke, baik. Saya kira demikian pertemuan hari ini. Terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah hadir. Absen tadi sudah saya akses di Siakat Cloud. Jadi nanti mohon untuk di-recheck kembali barangkali ada yang belum terabsen, ya. Terima kasih atas kehadirannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.